Halo guys, selamat datang lagi di channel Trivia Finance, channel yang berisi tentang step-step saya menjadi seorang ekspertis dalam bidang accounting, audit, dan pajak. Oke, untuk sesi kali ini kita akan memahami dan menghafalkan tentang materi akuntansi biaya yang berasal dari modul CFP yang diterbitkan oleh IAI ya. Kemudian PDF-nya saya tampilkan di sini dan disclaimer. Video ini adalah untuk personal branding saya sendiri tanpa ada tujuan komersial secara langsung, dan mungkin bisa digunakan untuk nantinya ya branding KAP saya, KPP, dan teman KCA yang saya miliki nantinya. Oke, langsung saja bisa kita seperti biasa guys, kita tutup mata untuk membuktikan. Oke, langsung ke materi ya. Kita kan kemarin sudah sampai di materi terakhir tuh, di materi bab 1 terakhir etika, yang nantinya akan kita ada pengujian kan. Tapi akan saya gabung dengan bab 2 karena bab 2 ini ternyata hanya beberapa halaman saja guys. Sehingga akan lebih baik jika saya gabung ya setelah membaca materi ini bab 2, kemudian kita akan mengulang bab 1 dan bab 2, kemudian kita membahas soal yang nantinya belum tahu kapan ya, bisa saja pada saat sudah mulai masuk bab 3 dan yang sebagainya. Kemudian berkaitan dengan materi bab 2 itu, di awal-awal itu hingga di poin B itu hanya berisi tentang ulangan ya, mengulang dari materi bab 1. Kemudian ada beberapa mulai di poin B itu ada beberapa poin-poin penting yang akan saya bahas di sini ya. Dimulai dari, kita kan kemarin sudah membahas ya tentang poin B ya. Kita kan kemarin sudah membahas tentang klasifikasi biaya berdasarkan objek biaya yang terdiri dari biaya langsung dan tidak langsung. Nah, di sini kita membahas biaya langsung dengan mengingat dulu ya, biaya langsung adalah biaya yang dapat ditelusuri ataupun digunakan secara langsung dalam diidentifikasi. Biaya langsung adalah biaya yang dapat ditelusuri atau diidentifikasi secara langsung dalam objek biaya, sehingga dasar pembebanan biaya langsung adalah dalam objek biaya adalah biaya penelusuran biaya ataupun cost tracing, yang mana di bab 1 itu hanya dicontohkan dua ya, biaya benang dan kain dalam perusahaan garment yang masuk dalam jenis industri manufaktur. Kemudian di bab 2 ini saya mendapatkan contoh lain, itu ada BTKL guys. BTKL itu biaya tenaga kerja langsung yang dari namanya saja sudah mencerminkan bahwa itu termasuk dalam biaya langsung ya, karena ada kata-kata langsung itu tadi. Kemudian kita switch ke industri jasa, di mana BTKL ini sering dipakai ya, namun pengertian di industri jasa adalah BTKL itu biaya tenaga kerja yang diperlukan untuk menyediakan suatu jasa tertentu. Berbeda dengan industri manufaktur, itu biaya tenaga kerja itu dibagi menjadi dua nih, BTKL dan BTKTL. BTKL itu tenaga kerja langsung di industri manufaktur itu atau pabrik adalah biaya tenaga kerja yang berkaitan secara langsung namun terlibat secara langsung dengan proses ataupun fungsi produksi, yang mana biaya ini juga sering dikaitkan dengan biaya produksi ataupun biaya produknya ataupun barang yang dihasilkan. Kemudian ada biaya BTKTL tidak langsung ya, adalah biaya tenaga kerja yang tidak terlibat langsung dalam fungsi atau proses produksi, yang mana biaya ini sering dikaitkan dengan BOP atau freight public. Kemudian di halaman selanjutnya kita akan paragraf yang paling atas itu ya, anggaran total BTKL itu biasanya digunakan untuk menentukan besarnya atau besaran dari BTKL per unit, yang mana BTKL per unit itu nanti digunakan juga untuk menentukan HPP per unit, biaya bahan baku, dan BOP. Nah, anggaran total dari biaya BTKL itu dalam satu tahun itu didapat dari mana sih?
itu akan didapat atau bergantung ya, dari anggaran jumlah jam kerja langsung, kemudian anggaran dari tarif upah per jam kerja langsung. Kemudian di paragraf kedua, dalam hitung biaya langsung, kita itu harus bisa menentukan lebih dari satuan utama yang digunakan untuk hitungnya. Contohnya adalah biaya bahan baku, namanya pembuatan roti, maka satuan utamanya adalah banyaknya kilogram tepung yang digunakan untuk membuat roti. Kemudian biaya bahan baku pembuatan seragam, maka satuan utamanya adalah banyaknya meter seragam kain yang digunakan untuk membuat seragam dalam perusahaan konveksi. Nah, berbeda dengan perhitungan biaya langsung, kita untuk menghitung PTKL ya, tenaga kerja langsung, itu satuan utamanya adalah jam buruh langsung dan jumlah unit produksi yang dihasilkan. Kemudian bagaimana cara kita menghitung PTKL per unit? Itu ada rumusnya guys. Rumusnya adalah PTKL per unit sama dengan total PTKL dibagi dengan total produksi, yang mana total produksi itu bisa diganti dengan jumlah jam kerja yang digunakan untuk menghasilkan atau memproses produk tersebut. Oke, sekian dari pemahaman materi sesi ini. Kemudian untuk materi ini tuh melanjutkan yang kemarin ya guys, karena itu saja masih sama ya. Maksudnya saya membuat ini dalam satu hari gitu, namun saya pisah di hari thumbnailnya itu di hari sebelum dan hari ini, karena hari ini itu tanggal 30 ya, tanggal 1. Kemudian untuk yang mau komen atau kasih kritik saran bisa ditulis di kolom komentar, dan saya ucapkan terima kasih kepada IAI.